Ketika Yahweh berbicara kepada Musa, kata pentingnya adalah bertemu. Di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Dan aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang harus kau sampaikan. Saudara, percayalah dan yakini, kalau Papa kita bertemu kita, dia pasti berbicara. Nggak mungkin kalau dia bertemu kita cuma senyum-senyum terus balik ke surga lagi. Dia bukan pengangguran, ingat itu baik-baik. Ngerti rahasia ayat itu, saudara? Artinya begini, kalau kita berdoa, Papa nemui kita tidak? Pasti kita anaknya. Nah, ini masalahnya. Kalau dia bertemu kita, dia berbicara tidak? Maka itu doa dan puasa. Menurut ayat itu, saya radikal pada diri saya sendiri, saya tegas pada diri saya sendiri. Kalau kita berdoa, apalagi berpuasa, cuma satu yang kita harus dapat. Apa firman-Nya kepada kita? Dia berbicara apa kepada kita? Ini ilustrasi saja. Suatu hari saudara cari teman, yang terima istrinya, itu jam 8 pagi. Oh, Bapak masih berdoa. Oh ya sudah. Jam 1 siang telepon, masih berdoa juga. Oh ya sudah, nanti saja. Tapi ini penting. Jam 5 sore telepon, masih berdoa juga. Ya sudah, besok saja kalau begitu. Bayangkan jam 8 telepon sampai jam 5. Itu berapa jam? 4 tambah 5, 9 jam. Selesai kita nggak tahu jam berapa. Besok kita telepon, dia yang terima. Oh sorry, kemarin kamu masih berdoa. Pertanyaan saudara harus satu. Tuhan bicara apa kemarin? 9 jam itu kamu berdoa. Yang aku tahu itu. Oh lebih, aku 14 jam. Oh puji Tuhan. Kalau jawabannya enggak, itu enggak bicara apa-apa, langsung ngomong kamu tidur, itu pasti sudah. Lu 9 jam berdoa kok Tuhan enggak ngomong apa-apa ini. Maka itu pegang Keluaran 25:22. Setiap kali dia bertemu kita, dia harus berbicara. Mari kita gunakan kebenaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya tanya kepada saudara, di zaman kapan Tuhan lebih gampang ditemui? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Baru. Sebab Yesus sudah datang. Loh, betul tidak saudara? Yesus sudah datang. Jalan sudah terbuka. Tapi faktanya, mengapa saudara kita di Perjanjian Lama lebih gampang jumpa Tuhan dan lebih gampang mendengar suara Tuhan? Kenapa kita lebih budak dari mereka? Maaf saya berkata-kata ini. Yang seharusnya kita lebih hebat dari mereka. Saya pernah iri hati kepada Yeskiel, pada Yeremia. Kalau sudah baca kitab mereka, betul-betul saya iri hati. Karena begitu gampang. Sebentar Tuhan berfirman, dikit-dikit rohnya dibawa. Enak sekali ini. Loh, betul gak saudara? Kenapa kita enggak? Pasti ada yang enggak beres dalam kehidupan kita. Karena seharusnya kita yang lebih hebat dari mereka. Karena Yesus sudah mati dan darahnya tercurah. Untuk kapan saja kita bisa jumpa dia. Bayangkan Perjanjian Lama, setahun sekali loh ketemunya. Itu pun cuma imam besar yang boleh ketemu. Imam lain gak boleh ketemu. Tapi toh mereka begitu gampang mendengar. Saudara, ayo kita mulai merubah konsep hidup kita dengan predikat hamba Tuhan dan penatua ini. Kapan terakhir kali ada pewahyuan dalam hidup kita? Setiap pewahyuan hasilnya cuma satu, pasti menyegarkan. Buat kita jadi terbuka. Oh iya, aku mesti begini. Kembali ke 1 Samuel 3. Saya tertarik ayat 18 ini. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Segala firman. Ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Yahweh menyertai dia,
Salah satu bukti yang orang lain akan lihat dan tahu, salah satu bahwa kita punya otoritas dari surga, itu adalah kalimat Yahweh menyertai. Ada nggak penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai orang itu bisa melihat, saudara? Ketika Yusuf di rumah Potifar, Saudara baca di kamar di Kejadian 39, ketika dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh, nah itu menarik sekali. Potifar itu orang kafir, betul nggak? Penyembah berhala lagi. Bagaimana bisa melihat Yahweh menyertai Yusuf? Apa bentuk yang kelihatan? Aneh bukan? Tapi buktinya yang tidak percaya Tuhan pun bisa melihat penyertaan Yahweh. Harus ada bukti penyertaan ini. Kesimpulannya, kalau manusia bisa melihat penyertaan Yahweh atas seseorang, maka setan pun lebih bisa melihatnya lagi. Betul, saudara? Setan lebih bisa melihatnya lagi. Itulah otoritas kita dalam merebut jiwa-jiwa ini. Lanjut, Mazmur 19. Dan tidak ada satupun dari apanya, firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kalimat ini saya baca lagi. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sambung, maka, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Nah, ini rahasianya. Tidak pernah dilantik, tidak pernah ada yang mengurapi, tidak pernah ada yang mendoakan. Bagaimana seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bisa tahu dia nabi? Nggak pakai kartu nama lagi, ingat ini tadi. Nggak punya surat jabatan lagi. Samuel nggak keliling pakai surat jabatan, enggak. Maka taulah. Dan sampai Berseba itu perbatasan, saudara. Dan itu wilayah utara dekat Libanon. Berseba itu selatan wilayah dekat Mesir. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kapan Israel tahu? Jawabannya kembali ke ayat di atasnya. Ketika Yahweh menjaga firman di mulut Samuel, tidak dibiarkannya gugur. Itulah otoritas. Ketika firman-Nya itu tidak gugur. Apa arti firman tidak gugur? Israel tidak punya nabi, tidak punya imam. Itu celaka. Betul enggak? Bingung. Siapa mimpin ibadah? Kalau ada apa-apa bagaimana? Siapa nolong kami? Siapa beri nasihat? Panik mereka, saudara. Nah, Samuel pun juga bingung. Mau bagaimana ini? Kenapa ada firman? Tidak dibiarkannya gugur firman itu dari mulutnya. Jadi begini ceritanya. Satu hari Samuel datang ke sebuah kampung. Ada keluarga ribut. Samuel datang. Dia tidak menunjukkan macam-macam. Firman yang dia pernah terima dari Tuhan disampaikan. Tinggalkan, dia pergi ke kampung lain. Ada masalah lagi. Sampaikan firman lagi di situ. Selesai, pindah lagi ke kampung lain. Ternyata di kampung yang pertama, mereka cerita, betul firman itu. Dengar yang sebelah kampung ini. Oh sama, minggu lalu dia kesini. Dan dia ngomong, dan betul terjadi. Kampung ketiga begitu. Keempat, kelima. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Akhirnya taulah seluruh Israel. Firman yang disampaikan Samuel itu benar. Tidak gugur. Itulah otoritas. Maafkan saya kalau saya pakai istilah Jawa. Karena ini yang lebih gampang saya ngerti. Karena saya mempelajari tradisi Jawa.